Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kebakaran hutan lindung di Karangasem meluas hingga mencapai 100 hektar. Seorang wisatawan India tewas tenggelam usai terseret ombak pantai Bilabong, Nusa Penida, Kelungkung. Kerajinan bunga emas masih eksis di Desa Kamasan. Hingga saat ini, api kebakaran lahan di kawasan hutan lindung di lereng atas Gunung Agung masih terjadi. Kebakaran bahkan meluas akibat tiupan angin yang kencang sehingga api cepat merembet dan sulit dibendung. Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Timur mencatat, luas hutan lindung yang terbakar saat ini sudah mencapai 100 hektar lebih. Api mulai merembet ke arah barat, ke wilayah hutan lindung di Banjar Adat Desa Ban, Kecamatan Kubu. Saat ini sejumlah anggota KPH, TNI, Polri, warga dan pemandu lokal, BPBD dan Dinas Damkar Tan Karangasem terus memantau perkembangan melalui pos Pura Pengubengan Besaki. Menurut pelaksana tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Timur, Hersi Sagiri, petugas belum berani mendekati lokasi kebakaran karena sangat berisiko, apalagi peralatan tidak memadai, serta sebaran titik api yang luas. Posisinya kalau dari titik api kita sekitar 4 jam, Pak. Dengan peralatan kita yang terlalu sederhana dengan kecepatan angin yang semacam ini, bersama-sama BPBD tadi kita putuskan bahwa kita tidak bisa naik, Pak. Tidak bisa bikin hilaran api maupun sekat bakar. Oleh karena itu, kita sedang mengamati arah angin sedang menuju ke barat, Pak. Arah barat ini yang paling dekat itu dengan Puragae, Pak. Makanya kita sekarang mau menyampaikan ke Puragae supaya ada di sana siap-siap dengan kedatangan api yang dari lokasi ini, Pak. Kalau penyebabnya sampai hari ini kita belum ketahui, Pak. Kira-kira kalau kita perkirakan tadi, Pak, dari titik api 5 titik api yang ada, apa sekitaran 100-an hektar, Pak. 100 hektar, Pak. Ya. Saat ini terpantau lebih dari 6 titik api yang masih menyala. Berdasarkan pengamatan KPH, jenis pohon yang terbakar adalah pinus dan semak kering. KPH juga belum bisa memastikan penyebab kebakaran karena saat ini semua jalur pendakian tertutup karena ada upacara Karya Agung di Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat. Namun diduga kebakaran akibat gesekan ranting atau batang kayu pinus yang kemudian memantik api. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Seorang wisatawan asal India, Rabu pekan lalu tewas terseret ombak pantai Bilabong, Nusa Penida, Kelungkung saat sedang berfoto di tepian tebing. Namun pada hari Kamis 17 Oktober pukul 12 siang, tim SAR menerima informasi dari kantor SAR Denpasar, korban atas nama Niles Mukti berusia 59 tahun ditemukan mengapung di perairan Samuh, Nusa Dua Badung. Tim SAR langsung meluncur ke lokasi dengan membawa anak korban untuk memastikan identitasnya. Ditemukan mengapung di perairan Samuh Nusa Dua. Itu ditemukan oleh pelaku pasbot, menemukan korban, kemudian dievakuasi, selanjutnya dilaporkan kepada petugas terdekat. Dalam hal ini teman-teman dari Polair Polda Bali langsung melakukan evakuasi. Selanjutnya setelah sampai di darat, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanglah. Pencarian melibatkan unsur SAR dari Unit Siaga Nusa Penida, Pos TNI AL Nusa Penida, Pol Airut Polda Bali, Polsek Nusa Penida hingga relawan Banser dan masyarakat setempat.
Sebelumnya, korban bersama keluarga berlibur di pantai Bilabong, Nusa Penida, Klungkung. Namun saat berfoto di atas tebing, tiba-tiba datang ombak besar menghantam korban hingga jatuh, lalu menyeretnya ke tengah laut. Jasad korban saat ini masih berada di rumah sakit dan segera akan dibawa pulang keluarga ke India. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Polres Jemberana sejak 14 Oktober lalu menggelar Operasi Zebra Agung 2024 yang bertujuan untuk menertibkan pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas serta menciptakan suasana aman saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Operasi Zebra Agung berlangsung selama 14 hari dan fokusnya menertibkan 7 jenis pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi. Kasat Lantas Polres Jemberana, AKP Oktamawan Abrianto mengatakan, dengan operasi ini masyarakat akan semakin sadar pentingnya tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang jumlahnya terus meningkat. Mempunyai 7 pelanggaran prioritas sasarannya. Yang pertama adalah menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi yang masih di bawah umur, sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI dan sabuk keselamatan atau safety belt, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan. Untuk di Jemberana ini yang paling banyak adalah tidak menggunakan helm. Pasti kita akan tindak secara simpatik, humanis, dan memberikan edukasi. Polres Jemberana akan fokus pada 7 pelanggaran lalu lintas. Di antaranya pengendara yang kerap melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, hingga menggunakan ponsel dan tidak mengenakan helm standar. Operasi Zebra ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.